Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Kali ini bersama saya Yunita Rahmawati, guru penggerak Angkatan 2 Kota Samarinda. Yang pada episode sebelumnya ada Bapak Alphonse dan Ibu Ike yang membagikan tentang komunitas praktisi, bagaimana mengembangkan sebuah komunitas praktisi, merawat keberlanjutannya hingga sampai evaluasi dan refleksinya. Pada episode kedua ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bunda Arbaya. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik Bunda. Sepertinya sibuk sekali ya Bunda ya? Dikatakan sibuk juga tidak sih ya. Oh gitu. Boleh Bunda bercerita tentang kesibukan atau aktivitas Bunda yang Bunda lakukan saat ini? Baik, mungkin sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa ya, tapi juga mengajar di TK, guru TK seperti itu. Saya mengajar di TK Islam Al-Kausar sejak tahun 2000. Alhamdulillah saat itu saya masih menyusun skripsi, kemudian sambil mengajar. Nah, sampai sekarang kurang lebih 20 tahun ya saya mengajar. 20 lebih Bun ya? 23 tahun ya. Iya benar. Luar biasa. Alhamdulillah bertahan. Tapi sebenarnya TK ini bukan basic pendidikan saya. Jadi Bunda basicnya apa nih? Bisnis sepertinya ya? Tidak. Pendidikan saya itu pendidikan agama Islam, bukan dari PAUD gitu. Tapi karena lamanya mengajar, akhirnya mungkin sudah istilahnya mendarah daging lah gitu ya. Jadi saya pernah mengajar di SMA juga. Hanya berjalan 2 tahun, tapi sepertinya kok kurang nyaman dengan saya seperti itu ya. Kurang klik gitu ya Bun ya. Kurang klik, benar sekali. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke TK dan alhamdulillah sekarang saya selain mengajar TK juga alhamdulillah dipercaya dengan teman-teman di Kecamatan Samarinda Ulu untuk menjadi ketua PKG di Kecamatan Samarinda Ulu. Oke, PKG. Boleh diceritakan dikit Bun tentang apa sih PKG itu? Iya. PKG itu adalah pusat kegiatan gugus, di mana di situ adalah wadah untuk guru-guru mengembangkan diri seperti itu Bun. Jadi tugas PKG itu adalah membantu guru-guru yang ada di kecamatannya untuk mengembangkan diri, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan PKG itu sendiri sebenarnya dari Dinas Pendidikan, kita ditunjuk di SK-kan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu teman-teman yang ada di kecamatan kita. Dan alhamdulillah ini sudah tahun ketiga ya, dari tahun 2018. Luar biasa. Ya. Iya. Kelima ya. Itu kita dipercaya untuk memegang PKG itu, dan memang kegiatannya setiap bulan itu berjalan untuk melakukan pelatihan. Oh gitu. Kalau PKG nih Bun, kalau boleh tahu ini lingkupnya dari guru TK saja, SD atau bagaimana Bun? Iya. Untuk PKG itu hanya guru TK. Oh, guru TK. Iya. Kalau di SD itu mungkin ada KKG, kalau yang lainnya ada MGMP, KKS seperti itu ya. Tetapi tetap berada di bawah naungan Dinas Pendidikan ya Bu. Betul sekali. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan pendidik perlu diketahui Bunda Arbaya ini selain aktif di komunitas praktisi ya Bun ya, kalau boleh disebut, beliau juga aktif berbagi di media sosialnya. Ya, yang mulai dari bisnisnya ya Bun ya, kemudian kegiatan pengembangan diri yang merupakan salah satu bagian dari komunitas praktisi itu, kemudian kegiatan kebersamaannya dengan keluarga. Tetapi satu Bun yang jadi fokus saya, yang pengen tertarik, pengen tahu lebih banyak, itu postingan Bunda bersama siswa-siswanya. Kemarin sempat saya lihat di postingan di Facebook. Boleh ditampilkan ya postingan Bunda yang di tanggal 6 Desember ini. Nah, itu boleh diceritakan Bun, kok ada Market Day 1, kemudian Day 2, itu apa? Boleh diceritakan kepada kami semua Bunda? Iya, baik. Sebenarnya itu adalah sebagian dari rangkaian kegiatan yang biasa kami laksanakan di akhir semester. Hanya dilaksanakan di Desember ya. Itu kegiatannya selama sepekan, di mana kegiatan di hari pertama itu kita mengadakan Family Day. Family Day itu diikuti oleh orang tua murid bersama dengan anak-anaknya. Di situ kita membuat sebuah karya yang dibuat dari
barang-barang bekas seperti itu. Oh, jadi itu memang benar-benar keterlibatan dari wali murid dengan muridnya itu sendiri, Betul Bunda. sekali. Oke. Kemudian Kemudian di hari pertama. Kemudian di hari kedua itu kita ada market day. Market day itu kita laksanakan selama 2 hari, di mana anak-anak di situ menjual jajanan tradisional. Khusus jajanan tradisional Khusus aja ya, Bunda. jajanan tradisional. Kita ingin memperkenalkan jajanan tradisional kepada anak-anak PAUD seperti itu ya. Yang bikin jajanannya ini gimana nih, Bun? Jadi ya, keterlibatan orang tua juga ya, pas. Betul sekali. Oke. Jadi kita kan sebelum melaksanakan kegiatan itu sudah ada rapat dengan komite sekolah. Nah, di situ kita jelaskan terkait dengan kegiatan kita yang sepekan itu ya, mulai dari Family Day sampai Market Day. Nah, di situ kita jelaskan bahwa pada saat anak-anak menjual jajanan tersebut, yang dijual mereka adalah jajanan tradisional. Nah, itu nanti jajanan tersebut kita perkenalkan dulu kepada anak-anak. Ini loh jajanan tradisional. Kan mereka jarang ya kalau anak sekarang itu kan hanya mengenal yang jajanan-jajanan yang fast food, yang siap saji gitu ya. Iya, betul. Nah, kita ingin mereka juga mengenal jajanan-jajanan tradisional. Itu kita bagi 2 hari. Kalau di hari pertama itu khusus kelompok A, dan di hari untuk pembelinya itu di kelompok B. Nah, kemudian di hari kedua itu yang berjualan itu kelompok B. Pembelinya dari kelompok A. Oke. Di situ juga kita memperkenalkan nilai mata uang kepada anak-anak. Kegiatan ketiga itu kita menghias kelas, menata kelas bersama guru, bersama dengan anak-anak. Itu menata kelas untuk melakukan pameran di acara puncak nanti. Oh iya. Jadi selama 2 hari kita tata kelas, kita lengkapi kelas. Pamerannya itu adalah pameran karya anak selama 1 semester. Itu kita pajang di kelas, kita tata, kemudian kita tambahkan dari hasil karya orang tua bersama anak tadi. Oh gitu. Iya, kita pajang di kelas selama 2 hari kita menata. Kemudian kegiatan berikutnya di hari ke-4 ke-5, ketiga, ke-4, ke-5 kita menata kelas. Ke-6, di hari ke-6 kita langsung membuat pameran. Kita buka kelas. Di situ anak-anak itu bersama dengan orang tuanya berkunjung ke setiap kelas-kelas. Jadi misalnya di kelas saya Abu Bakar berkunjung ke kelas Ali bin Abi Thalib, berkunjung ke kelas Utsman, kemudian berkunjung ke kelas Umar bin Khattab. Begitu juga kelas lain. Jadi mereka semua bersama orang tuanya melihat hasil karya kelas masing-masing. Semacam puncak festivalnya gitu ya, Bun ya. Itu puncak di hari pertama, belum puncaknya lagi. Oh belum, masih ada lagi masih ya. Ada lagi. Luar biasa, ternyata banyak rangkaian kegiatannya ini. Boleh yang puncaknya banget tuh yang seperti apa, Bunda? Iya. Nggak sabar saya ini ya. Baik. Kemudian di puncaknya, di hari kita bilang itu acara puncak, itu kita mengadakan pentas seni. Oke. Pentas seni itu kita menampilkan semua ekskul yang ada di Al-Kausar, seperti tahfiz, marching band, menari, dan menyanyi. Ada marching band, Bun? Ada, alhamdulillah. Anak TK bisa marching band, wah luar biasa ini. Oke, kemudian apa lagi nih, Bun? Iya. Jadi penampilan itu karena tadi kita di Market Day tadi kita menampilkan jajanan tradisional. Nah, kemudian di pentas seni pun kita tampilkan lagu daerah, kemudian tarian daerah seperti itu. Jadi kita ingin memperkenalkan kebudayaan daerah. Mengangkat kearifan lokal. Nah, benar sekali. Luar biasa. Nah, selain itu, selain yang kita tampilkan itu, orang tua, guru, dan murid juga menggunakan pakaian daerah. Pakaian adat. Iya, betul sekali. Jadi kegiatan di pagi hari itu, kegiatan di pagi hari anak-anak menampilkan pentas seni kan, kemudian dengan lagu-lagu daerah, tarian daerahnya semua ditampilkan. Setelah itu ketika di akhir acara sekarang kan lagi booming ya, lagi ngetren itu tari Jepen ya. Oh, tari Jepen. Iya. Nah, di akhir acara itu kita tutup dengan tari Jepen bersama dengan sama-sama. dengan undangan, Bunda, dengan para undangan. Oh, para undangan diajak. Para undangan kita ajak, orang tua murid kita ajak bersama, kami guru-guru di atas panggung memandu,
kemudian undangan mengikuti untuk melaksanakan. Rame sekali ya Bun ya. Alhamdulillah Bunda. Ini persiapan untuk serangkaian kegiatan yang boleh dibilang 7 hari ya Bun ya. Itu tadi seberapa lama nih Bunda dan rekan-rekan guru di Al Kausar untuk mempersiapkan itu? Iya. Kalau dikatakan persiapan itu adalah kegiatan dadakan. Oh ya, Betul sekali Bunda. Dan memang banyak masih kendala yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi karena memang itu dadakan sekali ya Bunda ya. Kemudian kita ngobrol lah sama guru-guru kan, ini bagaimana kegiatan kita, rancangan kegiatan kita, apakah kita tetap menjalankan yang satu-satu program itu atau mau kita kemas seperti itu. Saya jadi terpikir, saya bilang ini kan kita punya karya anak. Bagaimana kalau karya anak itu juga kita pamerkan seperti itu kan? Langsung kemudian kita juga bisa menampilkan ekskul yang diharapkan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi dia bilang sama kepala sekolah, oke lah kalau begitu kamu buat konsepnya. Beliau bilang begitu. Oh jadi yang menggawangi kegiatan ini Bunda ya? Dari artinya ide asli munculnya dari Bunda untuk menggabungkan kegiatan-kegiatan yang semulanya ada untuk dijadikan jadi satu rangkaian kegiatan. Ya, seperti itulah ceritanya. Alhamdulillah komite di TK Islam Al Kausar itu sangat aktif Bunda. Luar biasa. Ya, mendukung ya Bun ya? Sangat mendukung. Dan beruntungnya lagi di TK Islam Al Kausar itu kan memiliki 6 orang guru penggerak ya Bun ya. Wah luar biasa, banyak sekali, paling banyak ya Bun ya untuk di angkatan 2. Nah jadi di situ kita bisa berkolaborasi sama-sama. Kita kan sudah punya basic seperti itu, punya pengalaman ketika kita mengikuti pendidikan ya. Punya wawasan tentang bagaimana berkolaborasi, bagaimana tentang memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Seperti itu. Kalau boleh tahu tantangan-tantangan yang mungkin pasti ada tantangan nih ya. Bagaimana nih Bunda dan rekan-rekan untuk memanage itu semua sampai terlaksana? Iya. Yang pertama mungkin karena kesiapan kami yang kurang ya Bun ya. Kita kan ingin menampilkan proyek anak-anak ya, hasil karya anak yang ingin kita pamerkan seperti itu. Nah beberapa hasil karya itu memang sudah dibawa pulang oleh anak. Jadi persiapan selama 2 hari ini itu kita membuat karya baru. Iya, membuat karya baru bersama anak-anak yang untuk dipajang seperti itu. Alhamdulillahnya karya itu tetap dari barang-barang yang ada di kelas karena kita memiliki bahan-bahan bekas yang memang sudah kita siapkan bisa digunakan oleh anak-anak membuat sebuah karya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi saya bilang dari segi dana ya. Alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini untuk mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan seperti itu kan. Iya. Dan alhamdulillah tantangan-tantangan yang memang mungkin tidak terlalu ini ya, tapi alhamdulillah bisa terlewati dan terlaksana. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru, rekan pendidik dimanapun berada, cerita dari Bunda Arbaya ini bisa dijadikan sebagai bahan insight, bahan inspirasi untuk bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Betul ya Bunda ya? Iya betul sekali. Iya, dengan cara menyatukan program-program kecil yang awalnya sudah disusun kemudian dijadikan satu dalam sebuah kemasan yang bernama Pekan Project Profil Pelajar Pancasila. Pekan Project Profil Pelajar Pancasila. Nah ini nih Bun, boleh nih dari Bunda saran untuk rekan-rekan pendidik dimanapun berada. Kalau misalnya menuangkan ide yang Bunda sampaikan tadi kan sebuah ide untuk program ya Bun ya. Kalau misalnya apa sih saran dari Bunda kalau misalnya ada Bapak Ibu guru di sana nih yang mempunyai ide, mempunyai program untuk mengembangkan sekolahnya, mungkin ada saran dari Bunda? Iya. Mungkin untuk program kami ini untuk sekolah penggerak itu mungkin hal yang biasa ya, karena memang sekolah penggerak itu sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti itu. Tapi untuk sekolah-sekolah yang belum, yang istilahnya baru mulai berkembang seperti kami itu jangan takut untuk memulai seperti itu ya. Karena kita tidak akan pernah tahu di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita kalau kita tidak pernah memulainya. Jadi jangan pernah takut salah. Ayo mulai dari sekarang, berubah, kita harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan takut untuk memulai. Betul. Jangan takut untuk memulai. salah. Iya. Karena kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu mana benar kita dan mana salah kita. Oke, terima kasih banyak Bun. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya bahas sama Bunda. Tapi ya bagaimana waktu juga yang membatasi.
Terima kasih sekali Bunda sudah hadir di sini, sudah berbagi dengan saya, berbagi dengan kawan-kawan semuanya. Semoga ada insight atau inspirasi yang bisa dipakai oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru pendidik dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami dalam Bisik Sepekan. Bincang asik seputar pendidikan. Kita bertemu lagi dalam episode mendatang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.